pagi ini kita datang menyembah Tuhan, datang mengabdi Tuhan. Mari persiapkan hati kita, roh kita untuk datang menyembah Tuhan pagi ini. Kami datang pagi ini Tuhan menghampiri-Mu. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang kami puja, Kau ku sembah, Kau yang kami sembah, layak disembah. Kami sembah sebagai Raja.
dengan kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan sembah-Mu pagi ini. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Dari setiap pujian kami, buat kami, Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja, Kau yang layak diagukan. Kau mulia, Kau yang layak terima segala pujian. Layak, Kau layak, dahsyat Engkau Yesus. Mari naikkan hormat pujian bagi Dia. Sembah Dia, Yesus namanya. Dia dahsyat, Dia penguasa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kami sembah, tinggikan nama-Mu. Tak ada yang seperti-Mu, layak, Kau layak, hebat, ya Yesus. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus.
Kau layak tak tertanding, Kau layak, Kau layak selalu menolong, Kau layak
bagi Rajaku yang duduk Ya Tuhan, di hanya bagi tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari naikkan hormatmu kepada Tuhan. Aku Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah Mari lebih lagi sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak, kau layak, kau layak. Layak disembah. Oh Yesus, Kau saja yang layak You are worthy Lord. terima pujian. Kau layak
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau yang layak untuk disembah di segala bangsa. Dalam roh dan kebenaran tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, segala bangsa memuji-muji Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak Engkau Tuhan, layak disembah. Sayang Kau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak. Pada pagi ini berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Dia lebih lagi. Mari satu menit ke depan.
tempat kami menaikkan pujian, hormat kami, doa kami kepada-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau, membawa doa kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan diadakan pilkada. Bapa, kami minta campur tangan Tuhan, biarlah pilkada ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada kerusuhan, tidak ada huru-hara. Tuhan yang atur semuanya, Tuhan yang memberikan ketenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat pagi hari ini Tuhan buat jemaat-Mu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu ini boleh mengalami kedewasaan rohani. Tuhan tolong buat jemaat-Mu, bila mereka dalam keadaan susah Tuhan hiburkan, bila mereka dalam keadaan sakit Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melawat setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan di Efrata. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga sebentar kami akan berdoa Tuhan untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahwa setiap ucapan, setiap kata-kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah boleh menjadi Tuhan rema dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang menjadikan kami lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan di hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau baca di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman pagi hari ini yaitu tentang tunduk otoritas. Dalam kehidupan kita ada banyak orang yang tanpa sadar sulit untuk menundukkan diri kepada otoritas yang ada, baik itu di sekolah, di gereja, di tempat pekerjaan. Bahkan ada yang saking tidak mau tunduk pada otoritas yang ada, akhirnya mereka menghasut orang lain sehingga terjadi perpecahan di sebuah komunitas, dalam sebuah perusahaan, di tempat bekerja, di kantor, di sekolah, bahkan sering juga terjadi di dalam gereja. Nah, kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Penyebab utama seseorang itu tidak tunduk pada otoritas itu karena egonya yang tinggi dan terkadang merasa diri lebih baik dari orang lain. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk belajar taat kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Siapa pemimpin-pemimpin itu? Kalau kita di sekolah tentunya ada guru, ada kepala sekolah, di keluarga ada suami sebagai kepala rumah tangga, di gereja ada
para pemimpin PKS, ada guru sekolah minggu, para pemimpin anak muda, juga ada gembala, juga di Komsel, ada PKS, ada banyak yang melayani Tuhan di pelayanan kita, juga di tempat pekerjaan kita. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada para pemimpin yang ada? Kenapa kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin yang ada? Firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hidup kita ada sampai hari ini, tentunya ada orang-orang di sekitar kita yang mendoakan kita. Tentunya ada orang-orang di sekitar kita yang mengarahkan kita supaya kita menjalani hidup ini lebih baik dari sebelumnya. Bicara tentang taat memang sangat mudah untuk dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kalau kita melihat dalam Ibrani 13 ayat 17 ini, kata taatilah itu dalam teks aslinya memiliki pengertian kita harus menyesuaikan, belajar untuk mengalah, belajar untuk menaati aturan-aturan yang ada. Sedangkan kata tunduklah berarti tunduk kepada otoritas. Siapa otoritas kita? Paulus ingin mengajarkan para jemaat supaya belajar menyesuaikan pada otoritas yang ada. Kalau pemimpin rohani kita melakukan sesuatu yang baik untuk kita, seharusnya kita bisa taat, kita bisa mendengar arahan dari pemimpin yang ada, kita bisa tunduk kepada mereka. Tapi terkadang ketika pemimpin kita melakukan kesalahan, kita langsung menjudge dia, kita langsung mencari kesalahan dari A sampai Z. Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah ketika kita melihat pemimpin kita melakukan kesalahan, tugas kita adalah mendoakan pemimpin kita. Sebab pemimpin kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk memimpin hidup kita, mengarahkan hidup kita. Kalaupun mereka berbuat kesalahan, itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penundukan diri adalah sebuah proses untuk kita mempercayakan diri dibentuk di bawah pimpinan seseorang. Anak sekolah otoritasnya ada di guru, ada di kepala sekolah. Di rumah ada kepala rumah tangga, dalam pekerjaan ada manajer, kemudian di gereja juga ada gembala, bangsa dan negara ada para pemerintah. Kenapa ada otoritas yang perlu kita dengar? Karena otoritas itu adalah dari Tuhan. Mengapa? Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Kalau kita melihat dalam Filipi 2 ayat 8, dia tunduk kepada kehendak Bapa. Bahkan dalam keadaan seperti manusia, dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia aja Tuhan mau taat, apalagi kita. Memang benar, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang memiliki roh penundukan diri. Sebaliknya banyak orang yang memiliki roh pemberontakan. Memberontak artinya tidak tunduk pada otoritas. Sehingga seringkali terjadi konflik, baik itu di rumah tangga, dalam pelayanan, di kantor, di mana tempat kita bekerja. Kalau kita tidak tunduk dan tidak mau belajar tunduk kepada otoritas, yang terjadi adalah pembangkangan. Yang terjadi adalah sesuatu yang tidak baik.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar supaya setiap orang harus memiliki roh penundukan diri. Percayalah bahwa dimanapun kita ditempatkan dan siapapun orang yang memimpin kita, Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di atas kita. Jangan memiliki roh pemberontakan, tapi milikilah sikap sebagai seorang pekerja yang baik. Jangan suka melawan. Kalau kita melawan, yang terjadi adalah kerugian dalam hidup kita. Tetaplah setia untuk melakukan tanggung jawab kita. Lakukanlah pekerjaan kita dengan setia, karena ada upah yang menanti dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Ketaatan kepada otoritas akan membawa kita semakin bertumbuh dan menghasilkan sebuah karakter. Salah satu syarat untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati adalah memiliki penundukan diri kepada otoritas rohani. Di dalam gereja ada banyak orang yang tanpa sadar juga sulit untuk menundukkan diri pada otoritas yang ada. Bahkan ada yang sampai akhirnya menghasut orang lain, sehingga terkadang terjadi perpecahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk menguasai diri kita. Ketika kita mendengar sesuatu, jangan langsung kita berespon, tapi kita cari tahu dulu kebenarannya, ini benar atau tidak, baru kita mengambil keputusan. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita mengambil keputusan terlebih dahulu, baru berpikir kemudian. Akhirnya yang terjadi adalah kita kecewa. Kenapa? Karena pemimpin yang kita hormati tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Belajarlah untuk taat kepada otoritas, karena itu akan membawa kita semakin bertumbuh, dan itu akan menghasilkan sebuah karakter yang baik. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kenapa terkadang kita tidak mau menjadi orang yang tunduk kepada otoritas? Karena kita merasa kita tuh sudah benar, dan apa yang kita lakukan adalah hal yang paling benar, walaupun mungkin itu salah. Tapi karena pada dasarnya kita memang tidak mau tunduk pada otoritas, yang terjadi adalah pembangkangan. Tanpa penundukan diri, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang berkualitas. Belajarlah untuk menundukkan diri. Belajarlah untuk punya sikap penundukan diri kepada pemimpin-pemimpinmu, baik yang ada di gereja, baik ada yang di sekolah, baik yang ada di pekerjaan, baik yang ada di rumah. Belajarlah sehingga engkau memiliki karakter yang berkualitas, memiliki karakter yang baik. Dan ketika kita memerintah orang lain juga akan mendengar kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi contoh terlebih dahulu. Bagaimana kita mau menjadi contoh kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menjadi berkat buat orang lain? Percayalah bahwa ketaatan kepada otoritas akan membawa kita lebih bertumbuh dan menghasilkan sebuah karakter. Memang tidak sedikit orang Kristen dikaruniai Tuhan menjadi pemimpin, tetapi banyak di antara pemimpin-pemimpin yang bisa menginspirasi kita. Keteladanan hidup mereka pun mampu mengangkat hidup mereka yang terpuruk jadi hidup yang sangat mengagumkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh Alkitab yaitu Yosua, ketika dia dipilih Tuhan menggantikan Musa. Dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 5 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian,
Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerah. Bahkan dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sikap tunduk pada otoritas Tuhan ini memampukan Yosua menjaga dirinya dengan baik, memiliki kerendahan hati dan murni melakukan perintah Tuhan. Dan ending dari semuanya, Yosua dipakai Tuhan untuk merebut kembali kota Kanaan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya supaya kita memiliki roh penundukan diri. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan. Tunduk juga kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan atas kita. Tidak sedikit orang Kristen yang hari-hari ini tidak tunduk kepada pemimpin rohani. Mereka suka mengkritik, suka membicarakan kelemahan, membicarakan kekurangan, serta banyak hari-hari ini yang meremehkan para pemimpin-pemimpin yang ada. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hormatilah pemimpinmu, tunduklah kepada otoritas. Kalaupun memang pemimpinmu melakukan kesalahan, jangan mengadili dia, tapi biar Tuhan yang mengadili. Serahkan sama Tuhan. Siapa kita? Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Tapi belajarlah untuk tunduk kepada pemimpin kita, kepada otoritas yang tertinggi. Contoh lain di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Kalau kita melihat secara garis keluarga, Miriam adalah kakak dari Harun dan Musa, sedangkan Musa ini adalah anak yang paling kecil. Tetapi di hadapan Tuhan, urutan otoritas adalah Musa. Ayat 8 sampai 10 dikatakan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Jadi Musa adalah pemegang otoritas tertinggi. Karena itu tunduklah kepada otoritas. Miriam harus menanggung akibatnya. Dia kena kusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak belajar untuk tunduk dan taat kepada orang tua. Istri belajar tunduk kepada suami. Kita tunduk kepada pemimpin rohani kita. Kita tunduk kepada gembala. Kita tunduk kepada manajer kita, kepada orang-orang, kepada atasan kita. Belajar untuk melakukannya. Musa sebelumnya adalah orang yang keras. Dia pemarah, tetapi setelah mengalami proses penundukan diri kepada Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, dikatakan dia menjadi seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan izinkan iblis merusak hidup kita, merusak pikiran kita, cara berpikir kita tentang gambaran otoritas yang ada. Firman Tuhan bilang, taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Sementara kita sulit memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Karena manusia itu inginnya hidup bebas, tidak terikat, pengen bebas. Ngapain sih harus tunduk? Kenapa harus taat? Emang dia siapa?
Nah, kan kadang kita tuh seperti itu ya. Nah, ini iblis mau kalau melihat ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Iblis mau merusak gambaran tentang otoritas yang benar di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketundukan kepada otoritas akan membawa kita kepada perlindungan atau pengayoman. Iblis mau menghancurkan kita supaya kita menjadi pembangkang, supaya kita menjadi pemberontak. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya iblis dengan cerdik melakukan cara ini. Sepertinya tunduk pada otoritas itu sangat menakutkan. Otoritas itu menyebalkan, membuat kita tidak bebas lagi untuk melakukan dosa dan lain-lain. Belajarlah untuk tunduk. Tunduk adalah sikap hati kita untuk menerima dan menghormati pemimpin. Kebenaran firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Pengalaman, pikiran, perasaan seseorang itu harus tunduk di bawah otoritas firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan juga kita akan mengadakan pilkada secara serentak, ya. Bapak Ibu mungkin sudah punya calon siapa yang akan kita pilih untuk memimpin kota kita. Pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Berdoa sebelum menentukan pilihanmu. Tanya kepada Tuhan, mana yang menjadi kehendak Tuhan. Siapa pemimpin yang tepat yang akan memimpin kota kita. Percayalah bahwa siapapun yang Tuhan percayakan untuk memimpin kota Semarang, itu adalah pilihan Tuhan dan terbaik untuk kota kita. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita sudah punya calon yang akan kita pimpin ya Bapak Ibu, yang akan kita pilih maksudnya untuk memimpin kota Semarang. Doakan mereka. Tanya Tuhan, masih ada beberapa hari. Tanya Tuhan, siapa yang akan memimpin kota Semarang. Kita berdoa supaya kota kita menjadi kota yang damai, kota yang cinta damai. Meskipun kita beraneka ragam budaya, tapi kita tetap cinta damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tunduk pada otoritas? Yang pertama, percaya bahwa ketaatan pada otoritas akan membawa kita bertumbuh dan menghasilkan karakter Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tunduk pada otoritas? Milikilah hati yang mau dipimpin. Bagaimana supaya kita bisa tunduk pada otoritas? Belajar supaya kita bisa mengelola emosi kita. Kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita nggak punya sikap hati yang mau dipimpin, kita nggak mau belajar percaya, belajar taat pada otoritas yang ada, kita akan menjadi orang yang tidak bertumbuh. Kita akan menjadi orang yang gampangan dengar berita A, berita B, berita C, langsung ditelan mentah-mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Supaya kita menjadi orang yang baik, yang tunduk pada otoritas. Yang paling penting adalah sikap hati kita. Kita rela supaya kita dipimpin. Belajarlah untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu atas kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar tunduk kepada otoritas yang ada,
Enak nggak Bapak Ibu kalau tuh dengar-dengaran? Mungkin ada di antara kita yang berkata, nggak enak. Kalau tunduk pada otoritas tuh nggak enak. Kenapa? Nanti disetir, gampang disetir. Bapak Ibu, kalau kita punya anak dan anak kita nurut, kita perintah A, B, C, dia lakukan. Ayo doa sebelum makan, dilakukan. Ayo belajar nak supaya nilaimu jadi dapat nilai yang baik, dia lakukan dan hasilnya betul-betul baik. Sebagai orang tua kita seperti apa hati kita? Pasti bangga. Pasti kita akan banggakan anak kita kepada orang lain. Kita akan ceritakan, wah anak saya prestasinya seperti ini. Bagaimana dengan Tuhan kita? Dia yang memegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kita sebagai pemimpin mungkin belajarlah untuk taat, belajarlah untuk tunduk pada otoritas tertinggi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa bulan kemarin itu ada satu peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, dan sesuai dengan tema khotbah pagi ini, tunduk kepada otoritas. Jadi beberapa bulan kemarin itu saya sakit dan tetap harus melayani. Sudah terjadwal saya harus bawa firman di ibadah youth. Tapi waktu itu kondisi sudah nggak enak banget, panas, pilek, batuk, dan suara sudah habis. Tapi karena memang sudah jadwal saya dan saya pikir Tuhan hari Sabtu nanti saya pasti sembuh. Dari hari Senin itu saya sudah minum obat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat batuk semakin bertambah. Kemudian suaranya hilang. Tapi karena jadwal saya harus menyampaikan firman dan saya harus belajar untuk taat, saya persiapkan firman, dan hari Sabtu badan saya bukannya sembuh tapi malah tambah demam, mulai meriang. Saya ngomong, aduh, gimana ini mau menyampaikan firman ya? Padahal kondisi saya lagi tidak baik gitu. Tapi karena saya harus tunduk, saya harus taat kepada otoritas. Dan hari itu saya menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu saya menyampaikan firman Tuhan, sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, yang terjadi apa Bapak Ibu? Saya tidak batuk sama sekali. Suara saya lantang waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Pilek saya hilang. Setelah selesai firman, tiba-tiba saya menyadari, sepanjang saya menyampaikan firman tadi, saya tidak batuk sama sekali. Saya tidak pilek sama sekali. Dan badan yang rasanya meriang tiba-tiba sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau belajar tunduk kepada otoritas dan kita melakukan itu dengan baik, kita melakukan karena kita bertanggung jawab, maka sesuatu yang spesial itu akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu mau belajar tunduk pada otoritas, siapa pemimpin kita, baik di gereja, di perusahaan, di sekolah, dalam pelayanan apapun, belajarlah untuk taat pada otoritas yang ada, karena itu akan menjadikan kita orang yang punya karakter yang baik. Dan kalau kita punya sikap hati yang mau dipimpin, satu saat nanti ketika kita memimpin orang lain juga akan mendengarkan kita. Amin. Mari kita mau belajar untuk senantiasa taat
kepada Tuhan, taat kepada pemimpin bangsa ini, taat kepada pemimpin gereja, taat kepada pemimpin yang ada di tempat pekerjaan kita, taat kepada suami, taat kepada orang tua, maka saya percaya di sanalah berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan, buat minggu yang baru untuk kami boleh masuki. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami. Bahkan minggu ini akan menjadi minggu yang indah, di mana akan ada pilkada dan semuanya akan jalan dengan baik. Memberkati semua sudah melayani hari ini, memberkati khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Ibu Mary, Tuhan pakai makin dahsyat hidupnya, makin berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya hari-hari ini berkat Tuhan yang berkelimpahan akan melingkupi kami semuanya. Saudaraku, masuki hari ini dengan sukacita, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.